udah mulai terang. Emang iya, bisa dia lakukan itu. Wah, ada Bang Juma nih Arjuna, gimana nih? Semangat siang teman-teman. Selamat Tanya siang. dia mau apa, tanya aja dia mau apa, kan gitu. Terus dia punya Belum tanggung ada jawab yang maunya, benar, intinya Bang. dia masih menyapa ya. Tapi gini Bang Arjuna ya. Sebentar dulu host ya. Bang Arjuna, Iya. kalau dibilang ya, kalau kita nganu kemenyan itu kan harum-haruman ya, wewangian ya. Tapi kalau setannya meminta persyaratan, meminta tumbal, itu baru kegelapan Bang. Tapi kalau untuk wangi-wangian, pembakaran, itu udah diajarkan zamannya Kain dan Habel juga sudah diajarkan waktu anaknya yang mau dibunuh itu Bang ya. Pembakarannya diterima, dia iri, makanya dibunuhlah adiknya itu. Tapi kalau kurang masuk mas akal saya kalau setiap wewangian dan dupa-dupaan diarahkan yang ke negatif Bang. Oke, Saya kurang saya setuju. jawab ya. Itu saya jawab. Kalau itu kan langsung diberitahu, terdengar gitu. Terdengar suaranya gitu. Jadi langsung diberitahu kan gitu. Artinya mereka tahu. Nah kalau ini kan kita yang datang mencari tahu. Kan beda Bang. Kecuali kita sendiri ada bedanya begini. Kecuali kita sendiri tiba-tiba misalnya Tuhan menampakkan diri atau seperti Musa, katakanlah seperti itu ya. Dia menampakkan diri gitu, lalu dia berkata, kamu harus melakukan ini, contoh seperti itu bisa gitu. Tetapi ini kan kita yang pergi mencari. Beda kan Bang? Kita mencari tahu, menggali gitu. Kalau itu kan mereka nggak mencari tahu. Gitu, itu bedanya di situ. Nah, apakah waktu dalam pelarian Musa misalnya, apakah dia pergi mencari tahu? Tidak Bang. Itu bedanya di situ. Sedangkan kita kan yang melakukan meditasi ini kan mencari tahu, pergi melakukan spiritualitas gitu, dengan kemauan sendiri, gitu. Lalu nanti tiba-tiba ada roh ya tadi yang saya bilang roh kegelapan menyamar menjadi roh terang, itu. Nah kita juga ya harus uji itu roh benar nggak itu. Kalaupun dia itu roh terang yang tadi tidak terjangkau, itu benar nggak gitu. Apa saja yang Tetap disampaikan harus oleh dia. diuji ya Bang Arjuna ya. Iya jangan sampai kan ketika dia ada hal-hal yang dia sampaikan itu justru sesuatu yang bertentangan gitu dengan kehidupan moral manusia kan gitu. Gitu juga. Gitu, sekecil apapun itu harus kita lihat juga gitu. Jangan kita lihat hal yang besar saja atau yang dampaknya yang terlihat dan kasat mata. Ada hal yang terkecil juga yang kita perlu lihat juga gitu maksudnya. Silakan sih. Oke, sebentar Bang Arjuna. Di sini ada yang Kristen, ada juga penghayat dari Pak Satrio, ada juga tentunya dari Muslim. Ini berbicara tentang roh gelap dan roh terang yang harus diuji gitu ya. Bagaimana kira-kira tanggapan Bang Juma dengan roh gelap dan roh terang ini? Bang Juma silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita berbicara mengenai roh, apalagi makhluk ya di luar daripada esensi kehidupan manusia, maka tentu akan berbicara tentang sesuatu yang selalu identik dengan kejahatan gitu. Kenapa? Karena yang dikatakan roh-roh itu senantiasa selalu menyesatkan ketika kita berbicara mengenai roh dalam kegelapan gitu ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan sekarang adalah ketika umat Islam itu diajarkan di dalam Al-Quranul Karim agar senantiasa tidak boleh kemudian melakukan persembahan atau sesajen ya kepada selain daripada Allah.
Al-Quran menerangkan begini, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan dirinya. Dia mengampuni apa dosa yang selain mempersekutukan dirinya, itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di sini, Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkurusmallah ala ma razaqahum mim bahimal an'am. Dan bagi setiap umat telah disyariatkan penyembelihan hewan agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dianugerahkan kepada mereka dari Allah. Nah, ini persembahan itu dipersembahkan kepada Allah, persembahkan kepada Tuhan. Berupa hewan dari Abraham, Ibrahim, Nabi Musa, Daud, Salomo, bahkan Yesus. Nah, karena kita berbicara mengenai lintas agama, saya ingin tahu dari teman-teman, kalau berbicara mengenai roh yang benar dan roh yang jahat, mungkin bisa memberikan data kepada saya, ada ritual mempersembahkan manusia. Untuk siapa manusia dipersembahkan darahnya? Karena biasanya yang meminta darah manusia itu seperti roh-roh yang ada di laut, minta darah perawan, minta darah minta anak kecil, bayi kecil, anak pertama dan seterusnya. Itu biasanya kayak gitu-gitu tuh. Nah, sekarang bisa enggak Anda menerangkan, Saudara Arjuna khususnya, bahwa memang Tuhan itu minta persembahan darah manusia? Itu tertulis di mana itu? Saya belum tahu. Kalau di Al-Quran, Tuhannya mensyariatkan penyembelihan kurban berupa hewan. Nah, kalau kurban berupa manusia itu perintah siapa? Mungkin bisa dijelaskan. Silakan Saudara Arjuna. Oke, silakan Bang Arjuna untuk menjelaskan itu yang ditanyakan oleh Saudara Bang Juma. Ya, itu juga pertanyaan yang salah ya. Karena Tuhan tidak pernah meminta kurban manusia ya. Saya kembali kepada tadi ajaran spiritual. Karena kita fokus soal berbicara spiritual ini. Karena di dalam Alkitab juga tidak pernah Tuhan meminta manusia dikurbankan. Tidak ada itu. Ya, itu mungkin pertanyaan yang salah menurut saya. Begini yang saya mau katakan Bang Satrio Puyung. Mengenai roh tadi ya. Atau ajaran spiritual ini ya. Nah, ini yang kita mau fokus ke sana gitu. Bagaimana apakah roh-roh itu kan yang Abang temukan ketika sesuatu itu bahwa itu menjadi hal yang tidak terjangkau yang Anda katakan tadi seperti itu. Terang itu, karena terang itu bisa saja gelap begitu maksud saya seperti itu. Gitu. Jadi untuk pertanyaannya Sumaya, gua nggak jawab sih karena Tuhan juga tidak ada perintah. Korbankan saya manusia, seorang manusia nggak ada. Kalau ada dalilnya ya itu pertanyaan boleh saya jawab, kan begitu. Sementara dalilnya. Oke, terima kasih Bang Arjuna. Bang Juma, dalilnya nggak ada seperti itu kata Bang Arjuna. Gimana kira-kira Bang Juma? Iya, kalau tidak ada dalil perintah, saya menyajikan data di dalam pengajaran Yesus, Matius 8 nomor 4. Persembahkanlah seperti persembahan yang diperintahkan oleh Musa, yang dilakukan oleh Musa. Berarti persembahannya senantiasa selalu hewan, seperti yang diterangkan di Al-Quran yang saya bacakan tadi. Persembahan itu selalu identik dengan hewan. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallah. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus kan jadi korban tuh. Darahnya, pertanyaan Anda kan, dagingnya. Anda kan Iya. bertanya, Iya. di mana Tuhan meminta manusia dikorbankan. Nah, udah pertanyaan yang salah kan? Kecuali ada dalilnya ini bahwa Tuhan manusia untuk mengorbankan manusia. Itu pertanyaan salah. Pertanyaannya udah salah. Gimana sih? Sebentar. Kecuali Arjuna, kami, sebentar. Sebentar, Kecuali Arjuna. kami mengklaim diri. Bang Arjuna sebentar. Bang Arjuna sebentar ya, biar kamu jangan terjebak. Ini kan tadi temanya kamu bawakan roh terang dan roh kegelapan dan yang dipersembahkan gitu ya. Kamu harus ingat Betul. temanya. Tapi sudah ini kan larinya ke sana gitu. Emosi. Kalau
emosi, Jadi makanya kalau saya bilang kamu semua ini emosi, kan nggak kamu kan fokus apa yang terjebak. dibahas. Karena ini kamu yang angkat tema. Iya, jadi Iya, semua tetap ini kan kamu nggak yang fokus. membahas tadi tentang persembahan. Jadi Bang Juma bertanya tentang persembahan yang terang dan yang gelap. Itu aja, silakan. Iya, makanya dia nggak fokus dengan pembahasan gitu. Dia bertanya seperti itu seolah-olah kita itu Jangan apa, jelaskan aja. iya, jadi makanya saya bilang ini semuanya tidak fokus apa sih yang sedang kita bahas gitu. Jadi yang kita bahas itu mengenai ada yang mengklaim dirinya juga Allah gitu. Contoh seperti ada yang mengklaim dirinya itu sang pencipta gitu. Itu yang kita mau bahas di sini karena roh-roh kegelapan, karena sang pencipta itu kan memang ada, kalau di dalam pemahaman saya adalah apa ya, yang tidak dilihat gitu, yang tidak bisa dilihat gitu. Nah ini dia yang artinya ketika merujuk kepada spiritual tadi, tentu menemukan roh-roh kan itu. Jadi kita fokus yang tentang spiritual tadi gitu semua. Jadi jangan tanya yang di luar konteks dari ini gitu. Nah ketika spiritual tadi ini kemudian pergi melakukan meditasi, nah itu yang kita mau kita bicarakan di sini supaya lu itu bisa fokus gitu. Nah orang-orang yang melakukan meditasi ini kan menemukan sesuatu, mengklaim diri bahwa pada hakikatnya itu semua kitab-kitab itu hanya dogma, hanya tulisan manusia. Jadi mereka mengatakan bahwa saya ini udah mulai bolak-balik Arjuna, sebentar. Bolak-balik. Kenapa Bang Juma tadi bertanya masuk ke tentang pengorbanan tadi? Silakan Bang Juma. Iya, jadi gini. Ini saudara Arjuna kan ingin membuat narasi. Ada orang kemudian bersemedi, mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham, mendapatkan penglihatan. Kan arahnya nanti ke Islam tuh. Bukan saudara, Bang, sorry Bang, bukan Bang. Tunggu. Giliran sabar, saya, ini tunggu kan sabar. acara, sabar. Ini kan ajaran kejawen gitu. Sabar Bang. Maksudnya orang-orang yang spiritual ini Bang, itu maksudnya. Lu harus paham di sana. Iya. Jadi ketika kemudian berbicara seperti itu, silakan. baginda Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan persembahan kurban, sesajen misalnya. Kalau bahasa kita ya, mempersembahkan, meskipun sesajen itu dilarang di dalam Islam. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu sampai hari ini mengajarkan kurban hewan, dan hanya ajaran roh-roh gelap yang minta persembahan darah manusia. Karena itulah saya katakan kita ada pada titik di mana kita paham bahwa di dalam agama saudara korbannya itu adalah manusia. Makanya saya minta dalil. Kalau kita melihat dalam ajaran terdahulu Imamat 1 misalnya, jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka kalau yang dipersembahkan itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia dibawa yang tidak tercela. Ini di ajaran para nabi. Tuhan berfirman kepada Musa di Imamat 4, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam satu hal yang dilarang Tuhan, ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam, diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, harus mempersembahkan apa kepada Tuhan? Seekor lembu jantan muda yang tidak tercela, kan gitu. Nah, muncul ajaran Kristen mempersembahkan manusia bernama Yesus. Ini dasar pijakannya itu di mana? Saudara mengatakan tadi tidak ada dasarnya. Bukankah itu sudah menjawab bahwa ini pengaruh roh jahat sehingga yang korban harus manusia? Karena Tuhan, roh yang benar meminta hewan. Berarti yang minta darah manusia, roh apa? Faktanya Yesus jadi korban, dia disembelih. Itu yang saudara harus paham. Di kitab saudara itu dalam 1 Korintus 5 nomor 7, Yesusnya disembelih. Coba Anda lihat. Nah, roh apa yang minta persembahan? Bang Juma, 1 Korintus 5 nomor 7. 1 Korintus 5 ayat 7. Iya. 1 Dibaca. Korintus
ayat 7 ya guys ya, ntar ya. Karena ada kata sembelih tadi, kita harus buka. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak berragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Ada ayatnya ya guys ya, silakan Bang Ada. Juma. Makanya saya tanya, ini roh apa ya? Karena yang saya tahu, Al-Quran dan kitabnya orang Yahudi, roh yang benar itu ya mengajarkan untuk mempersembahkan darah hewan. Nah, menyembelih anak manusia ini ajaran dari mana, Saudara Arjuna? Silakan. Ya, saya bilang sudah dapat poin. Tadi ini kan pertanyaan yang sama dari awal. Udah 2 kali pertanyaannya ini. Lalu Bang Ken ketika saya mau menjelaskan, Bang Ken bilang jangan kemana-mana. Padahal saya mau fokus ke ajaran spiritual gitu. Tetapi karena ditanya, gue jawab, Bang Ken bilang jangan kemana-mana. Gue bingung juga deh. Ini pertanyaan yang kedua sih, gitu. 2 kali pertanyaan yang sama diajukan, ketika tadi mau dijawab, dibilang jangan kemana-mana. Gue bingung juga. Sebentar Bang Arjuna, bukan gitu maksud saya. Tadi kan kamu menyinggung tentang dari hak kejawen sama Al-Hayat tentang persembahan-persembahan gitu ya. Jadi ketika Bang Juma di bawah, dia mendengar, oh ini dalam hati Bang Juma, oh ini keren nih topiknya tentang persembahan. Jadi dikomparasikanlah ketika memang ada konsep pengorbanan. Kamu jelaskan konsep pengorbanan itu seperti apa, dikorbankan manusia atau tidak, jangan emosi dikedepankan. Begitu. Ketika ada yang menyinggung tentang konsep pengorbanan, jelaskan aja itu dikorbankan manusia atau tidak, itu aja sih. Silakan Bang Hakim. Oke, jadi saya tambah ya. Saya tadi menangkap pertanyaan Juma. Ya, kalau manusia itu dikorbankan, itu artinya dia merujuk kepada ajaran sesat atau iblis ya, bicara pengorbanan. Sedangkan bagaimana mungkin Juma mengatakan jikalau manusia dikorbankan itu merujuk kepada ajaran gelap atau yang disebut iblis. Karena di Al-Qur'anmu, di KS As-Saffat 102, justru Allahmu menyuruh agar ya si Mail itu disembelih. Kalau itu atas dasar menuduh jika manusia itu dikurbankan, berarti Allahmu mengajarkan kesesatan dong. Di KS Al-Saffat 102. Karena di sini ada dikatakan, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Apa perintah Allahmu di sini? Agar Ismail disembelih. Makanya gini loh. Kalau Yesus, ya kalau kita bicara tentang sisi kegelapan, beda ya dikurbankan seperti sifat sistem-sistem orang yang penyembah berhala. Karena itu akan berulang-ulang dilakukan pengorbanan itu. Itu yang lebih identik dengan ajaran sesat. Ajaran iblis, karena pengorbanan itu, kurban itu berulang-ulang itu dilakukan. Sementara bicara tentang Tuhan Yesus, dia hanya sekali melakukan penebusan itu. Selesai di situ. Makanya kalau rujukanmu menuduh karena manusia itu dikorbankan, maka Allahmu juga mengajarkan kesesatan. Karena dia apa? Memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Isa. Begitu kira-kira. Ya, jadi makanya saya bilang tadi. Silakan ya, Bang Juma. Gue nggak jawab juga nih. Baik. Bentar Bang, bentar. Saya tanggapi dulu yang si Haleluya ini. Al-Quran Anda bawa di dalam As-Saffat ayat 102. Falamma balaga ma'ahus sa'. Maka ketika anak itu sampai umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim kemudian berkata kepada anaknya, sesungguhnya aku bermimpi, aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Lalu kemudian ayat selanjutnya Anda baca, falamma aslama wa tallahu lil jabir. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil Ibrahim, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna haza lahuwal balagul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Fakadainahu bisibahi
azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi Allah menguji Ibrahim, kesabaran Ibrahim. Ibrahim mengikuti perintah Allahnya karena ketaatannya. Begitu dia ikhlas menyerahkan anaknya karena dia temukan perintah dalam mimpinya. Begitu mau eksekusi anak, ternyata anaknya itu digantikan oleh Allah dengan kurban hewan. Yang tadinya perintahnya manusia diganti hewan. Kebalikan di agama Anda. Yang tadinya hewan diperintahkan diganti dengan anak manusia. Maka muncul pertanyaan. Kalau Anda membawa Al-Quran, jelas di sana yang kurban adalah hewan. Nah, di kitab Anda yang kurban adalah anak manusia, anak sematawayang Maria. Sekarang pertanyaan saya, Anda jawab. Nabi mana yang memerintahkan dan roh apa yang memerintahkan persembahan untuk mendapatkan nyawa manusia? Kalau Abraham kan jelas diganti dengan hewan, karena itu cuma ujian dari Allah. Nah, sekarang Yesusnya jelas-jelas mati nih di teman Kristen. Saya minta roh apa yang minta persembahan nyawa manusia? Silakan. Oke, silakan mungkin Pak Malikil atau Hakim atau Pak Arjuna. Saya sedikit dulu. Tadi saya belum tanggapi sebentar Bang Hakim. Jadi begini, Ya, ketika jangan semua bertanya itu, menjawab. artinya ada perintah yang harus dilakukan berulang kali, Suma. Sementara perintah tidak ada. Kalau lu mengatakan ada perintah, itu artinya sesuatu yang harus dilakukan berulang kali. Berbeda dengan dia sendiri yang menginginkan, itu beda. Jadi lu harus bedakan narasi antara perintah dengan pribadi yang menginginkan. Gini, kalau saya kepada anak buah saya, ke bawahan saya misalnya, ada 10 bawahan saya misalnya, atau ada 100, saya perintahkan lakukan ini, bunuhlah ini. Pasti dia lakukan. Tetapi kalau saya yang datang mau mati untuk mereka, itu beda. Jadi lu harus, narasi itu lu salah gitu. Makanya dari tadi gue bilang nggak ada perintah, itu salah. Karena lu menarasikan seolah-olah ada sosok saya memerintahkan sesuatu untuk dikerjakan secara berulang-ulang. Gitu. Berbeda kalau saya yang datang untuk mengerjakan sesuatu dengan sekali mengerjakan. Itu beda. Itu loh. Makanya lu membangun narasi itu salah. Itu loh Suma. Nah, gua yang tadi kembali ke tadi penyembahan yang mencari spiritual ini dilakukan berulang-ulang, melakukan berulang-ulang sampai sejauh mana menemukan roh terang itu yang sebenarnya bukan roh terang, tetapi roh gelap yang menyamar jadi terang, yang dilakukan oleh para spiritualitas ini, para pelaku meditasi ini mencari gitu. Tapi lu kan kemana-mana. Nah, makanya saya bilang ketika saya bertanya apakah itu menggunakan hal yang istilahnya sesajen atau apa itu, apa iya atau tidak. Kan gue lagi mencari tahu orang-orang yang spiritual ini, tetapi lu larinya ke sana. Tapi lu bertanya tentang bahwa kami diperintahkan untuk mengorbankan seorang manusia. Loh, emangnya ada perintahnya secara berulang? Lu harus bedakan narasi yang lu bangun. Sedangkan yang lu bangun ini kan seolah-olah konsisten dan terus-menerus harus dilakukan. Itu narasi yang lu bangun. Berbeda misalnya, Tuhan memerintahkan mengorbankan hewan, itu dilakukan secara konsisten dan berulang kali dilakukan. Itu baru perintah. Gitu loh. Tetapi ketika saya datang untuk mengerjakan sesuatu, itu beda. Menyelesaikan sesuatu, itu beda. Itu saya sendiri yang datang. Tetapi ketika saya melakukan perintah, pastinya secara konsisten harus dilakukan oleh karyawan saya, misalnya seperti itu. Beda gitu. Nah ini makanya saya bilang, lu punya pertanyaan jadi udah salah ke total. Nah makanya berbalik kepada tadi spiritual, dia itu dengan keinginan sendiri, mengulang-ulang, melakukan meditasi, memberikan sesajian kepada mencari sesuatu spiritual atau roh yang tadi dikatakan bahwa dia itu tidak terjangkau roh terang ini menurut orang abang-abang satrio juga ini yang menganut kepercayaan spiritual gitu loh. Itu makanya gue bilang lu nggak fokus di situ. Silakan yang lain. Oke, ada yang menambahkan Pak Malikil atau Bang Hakim Adil atau dari Kejawen atau Pak Hayat mau memberikan?
Boleh Pak saya, Satrio? Bro? Oke, silakan Pak Malik. Oke. Jadi Suma kan pertanyaannya siapa yang ngajarin mengorbankan manusia, ya? Sebenarnya bukan manusia yang dikorbankan. Memang kalau mengorbankan manusia itu adalah metode pagan, ya. Di dalam Imamat 20 ayat 3, ya. Kristus Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Jadi Tuhan yang menggantikan manusia karena yang diselamatkan manusia. Ya, karena pengorbanan manusia itu adalah sesuatu yang najis buat Tuhan. Mengapa? Karena manusia itu kotor, berdosa. Ya. Makanya di dalam Imamat 20 ayat 3, orang yang mengorbankan anaknya perempuan, anaknya laki-laki itu adalah kekejian buat Tuhan. Karena itu tidak suci. Nah, itu ditegaskan juga di dalam Ulangan 17 ayat 1. Orang yang mengorbankan sesuatu yang bercacat itu kekejian bagi Tuhan. Nah, kenapa Tuhan ketetapannya jauh sebelum ada nabi-nabi, yaitu kepada Adam akan datang. Kejadian 3 ayat 15, seorang perempuan ya akan melahirkan dan keturunan perempuan itu yang akan meremukan si iblis. Nah, berlanjut dengan hadirnya manusia, Adam punya anak. Ketetapan itu semakin jelas bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Itu ketetapan Tuhan berlaku. Nah, orang Israel melakukan ya persembahan penutupan dosa itu dengan nama Yom Kippur, pakai darah domba ya. Dan itu sifatnya temporer, makanya setiap 1 tahun 1 kali. Nah, lalu Tuhan berkata, karena orang Israel itu berulang-ulang, Tuhan membuat suatu ketetapan bahwa yang akan menjadi penghapus total adalah tubuhnya lemik. Itu yang ditegaskan di dalam imajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Jadi yang menjadi penebus itu adalah Tuhan. Adalah Yotepapi itu sendiri. Yang menjadi juru selamat itu adalah Tuhan. Yotepapi itu sendiri lewat baitnya, lewat tubuhnya. Nah begitu. Jadi tidak ada yang mengajarkan manusia. Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Sekian. Oke, langsung aja Bang Juma. Iya, ini lebih gila lagi nih. Karena bukan lagi manusia yang dikorbankan, tapi Tuhannya. Ini ajaran dari mana lagi saudara Herdi ambil? Ini melawan semua data-data di dalam kitab saudara. Di dalam kitab saudara, coba Anda lihat dalam Matius 20 nomor 28. Apa yang dipersembahkan di sana? Huios anthropos, anak manusia, memberikan nyawanya menjadi tebusan. Begitu saudara Herdi. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan ini jelas anak manusia, di mana dan kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Dia datang 2 Yohanes 1 nomor 7 sebagai manusia. Naik ke langit sebagai manusia. Ya. Dalam Yohanes 3 nomor 13. Lalu kemudian duduk di surga di samping Tuhan juga sebagai manusia. Markus 14:62. Turun lagi untuk yang kedua kalinya, Matius 16 nomor 27 sebagai manusia. Menghakimi manusia pun dia hanya sebagai manusia. Yohanes 5 nomor 27. Lalu dikatakan Ibrani 13 nomor 8. Yesus sama saja kemarin, hari ini, dan selamanya. Tidak pernah berubah. Dia anak manusia. Makanya muncul pertanyaan. Roh apa yang menginginkan kemudian darah manusia? Nah, Anda membantah. Itu bukan manusia. Dia adalah Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, Tuhan mana yang menginginkan korbankan Tuhan? Ini ajaran mana Anda dapatkan? Ilmu dari mana lagi nih? Saya baru dengarkan. Ada korban Tuhan mati untuk menghapuskan dosa-dosa manusia, ciptaannya. Ini konsep baru. Konsep Yesus anak manusia, Haus anthropos aja Anda tidak bisa kasih dalil. Ini muncul dalil baru. Tuhan datang untuk menyerahkan dirinya. Tuhan mati. Ini agama ajaran dari mana ini saudara Heri Anda dapatkan ini? Ya, data kita jelas. Seluruh para nabi ketika mereka datang, dia datang mempersembahkan kurban hewan.
Nah, terkait dengan apa yang Anda saudara-saudara katakan bahwa dulu nabi-nabi minta supaya sekali saja korban. Tidak, Bung. Nubuatannya ada. Yesaya 60 nomor 7, seirama dengan Al-Hajj ayat 34. Segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Dan ini Kedar adalah anak kedua dari Nabi Ismail, Nebayot anak pertamanya Nabi Ismail. Sampai hari ini keturunan Nabi Ismail masih mempersembahkan darah domba, darah hewan. Tidak ada ajaran mempersembahkan darah manusia, lebih-lebih darah Tuhan. Coba mungkin saudara Herdi masih bisa melilit-lilit apa ada dalil di dalam kitab saudara yang memang betul Tuhan datang mempersembahkan dirinya gitu untuk mati demi ciptaannya. Silakan. Sudah cukup Bang Juma? Oke, silakan Bang. Bisa dibesarkan layar saya, Bro? Aman. Oke, siap. Ya. Jadi tentang kelahiran dulu Yesus Kristus ya, Lukas 2 ayat 10 dan 11 ya. Hari ini lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir Tuhan. Yesus itu disebut anak manusia, iya karena memang dia dilahirkan oleh manusia. Itu gelarnya. Ya. Karena anak manusia yang adalah Maria itu mengandung Roh Kudus. Jadi Yesus itu adalah Tuhan, ya, Allah yang datang dalam rupa manusia. Hanya diteguhkan di sini, hari ini lahir bagimu juru selamat. Jadi yang lahir itu juru selamat, Mesias, Adonai di kota Daud. Oke. Lalu di mana pengajarannya tentang darah Tuhan? Banyak, Bro. Saya tidak mengarang. Nah, kematian Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 dan 27. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sebab sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mengapa harus darah Tuhan? Ya, Ibrani 10 ayat 4, darah lembu itu tidak, ya, kita buka ya, darah lembu. Sebentar, Ibrani 10 ayat 4. Ibrani 10 ayat 4, nih. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau domba jantan menghapuskan dosa. Iya, memang tidak mungkin. Makanya Yom Kippur itu berulang-ulang tiap 1 tahun 1 kali. Sama seperti di dalam Quran. Ya, darah dan daging unta itu tidak memberi manfaat apa-apa. Sifatnya hanya temporer, berulang-ulang tiap 1 tahun 1 kali. Lalu darah siapa yang bisa melakukannya 1 kali untuk selama-lamanya? Ya, Tuhan. Ketetapan keramat. Jadi Yesus itu secara tubuh darah itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia supaya manusia itu olehnya selamat. Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku Tuhan telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi tidak ada darah hewan atau darah manusia yang bisa menebus manusia. Tidak ada. Yang ada itu hanya darah Tuhan. Kenapa? Karena terlalu mahal harganya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Itu kata Mazmur 49. Kita baca dalilnya. Mazmur 49. Oke, ayat 7 dan 8. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Elohim ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Jadi yang datang sebagai penebus itu siapa? Yod-Heh-Vav-Heh, Tuhan semesta alam namanya. Ada ayatnya banyak. Nah, dengan cara apa dia menebus?
dengan cara darahnya ditumpahkan. Makanya Kristus Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Kapan darah perjanjian itu diikat? Ketika orang Israel di gurun. Nih, Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Yod-Heh-Vaveh dengan kamu. Jadi yang diadakan Yod-Heh-Vaveh dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Kalau di dalam hadis, saya singgol sedikit ya. Kalau di dalam hadis, Allah itu menginginkan kurban darah. Contoh ya, hadis Ibnu Majah. Yang paling Allah senangi adalah pengkurban darah. 3117. Ibnu Majah 3117. Ya, ini yang tidak diamalkan oleh kawan-kawan muslim. Karena setiap kurban itu darahnya dibuang di selokan. Ya. Nih. Muhammad bersabda, tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah SWT dari mengalirkan darah. Nah, jadi kenapa darah? Karena di dalam darah itu ada kehidupan, di dalam darah ada nyawa. Jadi butuh darah yang suci dan kudus supaya darah yang sudah tercemar itu menjadi selamat. Supaya nyawa yang tercemar, nyawa yang celaka itu menjadi selamat. Jadi siapa? Darah Tuhan. Karena darah domba, darah unta kata Quran itu tidak ada manfaatnya apa-apa. Darah Tuhan yang menyelamatkan manusia. Bertobatlah saya semua kawan. Lanjut. Oke, silakan Bang Juma langsung. Iya, jadi ini semakin mengerikan ya. Semakin mengerikan. Memang saya akui bahwa teman-teman Kristen ini meyakini Yesus itu korban penebusan dosa. Itu adalah sertifikat keselamatan bagi Kristen. Agar terhindar dari kebinasaan kekal. Permasalahannya sekarang, data dari Tuhannya yang tidak ada mempersembahkan anak manusia. Perintah itu nggak ada. Yang mengajarkan ini, sertifikat ini adalah Paulus. Makanya saudara Heri tadi menjelaskan Paulus, Ibrani. Itu aja yang terus yang dijelaskan. Terus kemudian ketika dia mengambil Lukas 2 nomor 11, dia mengatakan Tuhan. Mencoba untuk mengglobalisasi perkataan terjemahan lain dengan kata Tuhan itu. Seakan-akan yang korban ini, Yesus ini adalah Tuhan. Padahal Yesus itu tidak pernah disebut sebagai sebagai Theos. Selamanya dia disebut Sayyid. Selamanya dia disebut sebagai Kurios, Tuan. Dan Tuan tidak mungkin berubah menjadi Theos. Kurios tidak mungkin berubah menjadi Theos. Theos tidak mungkin berubah menjadi Kurios. Nah, ini yang perlu dipahami. Makanya original teks itu diperlukan untuk mengetahui data yang sebenarnya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuan di kota Daud, Sayyid. Kurios, bukan Theos. Jadi Theos tidak pernah dilahirkan oleh ciptaan. Nah sekarang permasalahannya, saudara Herdi seakan-akan menggiring Theos ini datang dan Theos ini berdarah. Nah, lagi-lagi ajaran yang sangat-sangat jauh menyimpang ya dari ajaran Kristen itu sendiri. Karena kenapa? Tuhan kok berdarah gitu ya. Dia harus menjadi manusia. Nah, satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara. Kenapa kami Islam itu selalu membela Yesus untuk tidak dibunuh? Karena ini sebabnya. Padahal selain Al-Quran, Bible sendiri mengatakan Yesus itu hanya manusia. Dikatakan di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus itu adalah aner, manusia. Anak laki-laki atau seorang orang Israel. Dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang aner yang ditentukan oleh Allah. Allah di sini jelas adalah Theos, bukan Kurios. Yesus adalah aner yang adalah Kurios, bukan Theos. Seorang manusia yang telah ditentukan Theos dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan Yesus aner dengan oleh Theos, ya, oleh Theos
dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu lihat. Jadi jelas, Yesus ini adalah alat Tuhan untuk sebagai tanda kepada Bani Israel dengan cara mempersembahkan, memperlihatkan mujizat-mujizat dan kekuatan. Bukan Theos yang datang dalam rupa manusia, bukan. Tapi dia adalah ciptaan berupa kurios yang memiliki kemudian persiapan yang dipersembahkan Tuhan untuknya. Apa itu mujizat, tanda-tanda, dan kekuatan. Nah, ini saudara Herdi terlalu jauh dari ajaran gereja. Dengan mengatakan Theos datang menjadi manusia, kemudian mati mempersembahkan nyawanya. Makanya tema yang tadi, roh apa yang minta tumbal darah manusia? Nah, yang Anda persembahkan adalah surah-surah Paulus. Betul itu. Karena Paulus itu memang Bapa. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan Theos yang datang dalam mempersembahkan, di mana dalilnya itu? Theos, bukan kurios ya. Theos datang untuk mempersembahkan nyawanya. Itu tertulis di mana? Baik perjanjian baru maupun perjanjian lama, tolong tunjukkan kepada saya. Di mana Theos? Kalau kata Tuhan, semua bisa dikelabui. Karena di dalam kitab saudara, mau Theos, mau kurios, semuanya diterjemahkan Tuhan. Entah apa tujuannya itu. Padahal Yesus hanya disebut kurios, Tuhan. Tuhannya Yesus disebut Theos, bukan ciptaan, Khalik. Dialah Allah. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, saudara Herdi, jelas sekali Yesus itu perantara. Dia bukan Tuhan. Justru Yesus itu perantara antara Tuhan yang ada di langit dengan manusia yang ada di bumi. Yesusnya adalah perantara. Bukan Tuhannya yang datang sebagai perantara kepada Tuhan yang lain. Tidak. Coba kita jujur terhadap kebenaran. Makanya kalau saudara bisa menunjukkan Yesus ditebus Theos, disebut Theos itu tertulis di mana? Yesus selamanya disebut kurios, dipersembahkan oleh bapak-bapak gereja sebagai kurios untuk dosa-dosa orang-orang Kristen. Tapi sangat disayangkan tidak ada dalil perjanjian lama bahwa Theos akan meminta persembahan darah kurios. Itu tidak ada, Bung. Silakan. Oke, pindahkan layarnya bro, biar saya Oke, kasih. terima kasih. Sebelum ditanggapi Pak Malikil, apa kalian masih tidak ingin menggunakan timer atau begini aja? Begini aja bro. Oke, Nggak perlu terima kasih. timer ya. Silakan. Oke ya. Kita buka di dalam Mazmur ya, banyak sekali ayatnya ya. Tetapi Mazmur 78 ayat 35. Mereka mengingat bahwa Elohim adalah gunung batu mereka dan bahwa Elohim yang maha tinggi adalah penebus mereka. Elohim yang maha tinggi adalah penebus mereka. Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Makanya Yesus itu disebut yang maha tinggi. Oke? Di mana ayatnya? Lagi banyak sekali ayatnya sih. Ya, oke. Jadi penebus kita itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Nah, kalau saya bawa tentang perjanjian baru, itu ayat Paulus. Nah, sebenarnya sudah seorang yang pendebat tidak boleh menyerang seperti itu. Saya bisa juga melakukan hal demikian, tapi saya tidak mau melakukan hal yang demikian. Di dalam Roma pasal 9 ayat 5, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia, Mesias itu adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Wah, itu narasi Paulus. Oke, kita buka narasi dari pihak lain selain Paulus. Contoh 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya, ini Yohanes ya, bukan Paulus lagi. Oke, nih. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Kristus Yesus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Kristus Yesus itu adalah Allah yang benar. Allah yang datang menyatakan diri ya supaya olehnya dengan darahnya tercurah
manusia yang percaya kepadanya itu selamat. Karena mustahil darah dembu, darah unta bisa menyelamatkan. Oke, saya buka. Di dalam surah Al-Hajj ya, ayatnya yang ke-37. Surah Al-Hajj 37. Daging hewan kurban dan darah akan sampai kepada Allah. Daging hewan dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai itu siapa? Apa yang sampai kepada Allah? Nah, ya kan? Di dalam Mustadrak Al-Hakim ayat 10, ayat nomor 858, dikatakan di sana dengan darah. Dengan darah ada pengampunan. Jadi ibaratnya tipologinya sama seperti Israel. Israel luput dari tulah ke-10 yaitu maut. Dengan apa? Dengan darah. Jadi Israel luput dari tulah ke-10 yaitu maut dengan darah. Kita buka ya sebentar. Mustadrak halaman 858 sebentar. Jadi dengan darah manusia selamat. Nah, nanti dicari tahu darah siapa. Nah, itu kan? Nah, itu. Kalau kita merujuk ke dalam Quran, tentu Quran tidak bisa menjelaskan darah apa. Tetapi yang pasti kata Muhammad, setan dan iblis itu diam di dalam darah. Ya, jadi untuk mengalahkan setan harus dengan darah karena setan dan iblis itu diam di dalam darah, kata Muhammad. 858. Bentar ya, kawan ya. Ini agak pelan ini. 858. Bentar. Jadi firman Tuhan di dalam Alkitab yang juga diadopsi di dalam Quran, yaitu nyawa balas nyawa, itu ada maksud Tuhan. Untuk menyelamatkan nyawa harus ada nyawa yang ditukar. Jadi Tuhan memberikan nyawanya supaya manusia itu bisa selamat. Nah, nih. Berdirilah menuju hewan kurbanmu lalu persaksikanlah ia. Sebab Allah akan mengampunimu seiring tetesan pertama darahnya. Yakni mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Jadi dengan darah. Itu kata siapa? Al-Hakim. Nah, ini Al-Hakim kalau kawan-kawan muslim gak tahu, saya kasih tahu. Al-Mustadrak. Nih. Imam Al-Hakim. Kata kawan saya dari NU, beliau tidak bisa dipercaya karena udah tua, udah usur, jadi amnesia. Nah, itu kan alasan klasik. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi yang pasti Allah juga tahu apa itu darah. Ya mungkin itu mengadopsi atau apalah, ya kan? Sehingga adopsinya tidak lengkap, lalu tidak mengerti apa esensi yang dimaksud oleh Sang Pencipta tentang darah. Jadi darah itulah yang menyelamatkan. Bukan darah manusia, bukan darah anak lembu yang menghapus satu kali selamanya, tetapi darah Tuhan. Tadi kita sudah baca di dalam 1 Korintus. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan, Tuhan ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Yesus berkata dan mengkonfirmasi, inilah darahku, darah perjanjian. Darah perjanjian yang diucapkan kepada siapa? Tuhan yang ikat ketika Musa berkata kepada Israel. Itulah yang digenapi. Lanjut. Oke, baik. Oke, terima kasih iya, penjabarannya. Silakan iya. Bang Juma. Iya, jadi Anda mau lari kemanapun, tidak ada perintah. Darah manusia itu nggak ada perintahnya. Apalagi darah Tuhan. Anda hanya mengambil data-data dari Paulus, Roma, Korintus, dan seterusnya. Ini berbicara mengenai persembahan darah itu tidak ada datanya. Perjanjian lama harus darah manusia, apalagi darah Tuhan. Itu nggak ada. Sedangkan ketika Anda masuk ke ranah Islam, tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkurusmallah. Itu sudah sangat jelas itu. Bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan. Setiap umat. Jadi kalau Anda menarasikan ada kurban, tidak ada kurban manusia, Bung. Apalagi kurban Tuhan.
Sedangkan Anda kemudian ya mencari narasi di dalam kitab Anda sendiri tentang data Tuhan dipersembahkan, itu nggak ada. Ketika Anda membawa narasi kemudian bahwa ada di dalam 1 Yohanes 5 nomor 20, ini tidak sedang membahas tentang persembahan darah manusia atau darah Tuhan, tidak. 1 Yohanes atau penulis kitab Yohanes, Anda harus lihat di dalam kitab Anda sendiri. Di dalam Yohanes 21 nomor 25, nomor 24 sampai nomor 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi penulis Yohanes, yang tadinya bukan Yohanes, menceritakan Yohanes telah mempersaksikan kepada dirinya. Jadi penulis kitab Yohanes itu bukan Yohanes, tetapi orang lain yang menerima kesaksian dari sang murid, yaitu Yohanes. Baca Yohanes 21. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ya. Nah, sekarang kembali kepada data yang tadi. Anda tidak bisa memberikan data akurat bahwa Tuhan itu kemudian mempersembahkan darahnya. Kalau Anda membaca daripada Yesaya, Anda berpikir akan menemukan solusi. Dalam segala kesesatan seorang duta atau utusan, melainkan dia sendiri yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan dalam belas kasihnya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Memang betul. Tuhan ini yang menebus. Tetapi cara Tuhan menebuskan, yaitu dengan cara mempersembahkan kemudian pengajaran kepada umatnya, kepada hambanya melalui utusan-utusan. Bukan berarti ketika dia dikatakan sebagai penebus, maka yang datang di dalam ajaran agama Anda itulah Tuhan itu. Tidak. Coba Anda lihat bagaimana kemudian para nabi mengajarkan penebusan dengan menggunakan hewan, menggunakan lembu. Apakah kemudian lembu itu adalah Tuhan itu sendiri? Keluaran 29 nomor 14 contoh misalnya. Apa yang dikatakan di sana? Kulit, daging, dan tai lembu itu menebus dosa mereka. Apakah yang menebus ini sapi yang tadi ini adalah Allah, adalah Tuhan? Tidak. Tuhan menebus itu artinya memberikan syariat kepada kaumnya masing-masing bagaimana cara mereka menghapuskan dosa. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, lakukanlah persembahan seperti persembahan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Persembahan apa yang dilakukan oleh Musa? Darah hewan. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan utusan. Yesus ini apa? Bukan utusan. Yesus utusan. Ini justru membantah Yesus itu bukan Tuhan, tapi Kurios, Tuhan. Ini membantah. Kenapa? Di sepanjang pengajaran Yesus, sekali lagi saya katakan, di sepanjang pengajaran Yesus, mulai dia belajar sekolah di bait suci, sampai kepada dia diceritakan terangkat ke langit, Yesus itu selalu menyampaikan legalitas dirinya sebagai utusan, utusan, utusan. Dengan demikian, Yesus bukan Tuhan, sebab dia utusan. Bukan utusan, aku utusan, berarti bukan aku. Tetapi dia yang telah mengutus aku. Apa pembuktiannya, Bung? 30 detik. Apa pembuktiannya? Kata Yesus, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ternyata dia bukan Bapa. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Ternyata dia bukan Bapa. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ternyata dia bukan Bapa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ternyata dia bukan Bapa. Dia hanya utusan Bapa. Maka berhenti mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Berhenti. Dia hanya utusan. Sementara Tuhan mengatakan, bukan utusan, aku sendirilah. Makanya aku perintahkan Yesus sebagai perantara untuk menyampaikan risalah. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Seperti itu Bang Herdi. Silakan. Oke. Jadi memang cara berpikir itu harus diutak-atik ya, supaya bisa membenarkan keimanan masing-masing. Ya, kami di dalam kekristenan diajarkan cara membaca Alkitab, punya sistemnya namanya Pardes, Pesat, Remes, Deras, dan Sot.
pesatnya itu secara tekstualnya. Nah ketika Tuhan berkata, akulah penebusmu, ya Tuhan menebus, bukan siapa-siapa. Kenapa harus Tuhan? Karena ini berbicara tentang hak prerogatif, berbicara tentang wibawa Tuhan. Yesaya 43 ayat 14. Beginilah firman Adonai Hashem, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Karena aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Yod-Heh-Vaveh yang maha kudus, Allahmu, rajamu yang menciptakan Israel. Jadi kenapa aku ini dipahami lain? Ya, di ayat 10, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Adonai, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Siapa hambaku yang kupilih? Yaitu tubuhnya Kristus Yesus. Aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ya, jadi Kristus Yesus adalah Dia, penyataannya, inkarnasinya. Sama seperti Dia berkata kepada Maleaki 3 ayat 1. Oke. Maleaki 3 ayat 1. Nih. Lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Nah, siapa utusanku? Yohanes Pembaptis. Supaya Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan di hadapanku. Ini nubuatannya. Jadi yang datang itu Tuhan. Bukan orang utusan yang sifatnya adalah nabi. Bukan. Tapi Tuhan sendiri yang datang. Ya. Di mana ayatnya? Kita baca lagi ayatnya. Contoh. Di dalam Yesaya. Yesaya. Jadi tentang darah adalah ketetapan Tuhan ya. Nyawa balas nyawa. 17 sudah dibacakan mungkin cuma enggak. Yesaya 40 ayatnya yang ketiga dan 5. Nih. Oke. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun. Ini yang diserukan, yang dikutip oleh Yohanes Pembaptis. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun. Jalan untuk Yod-Heh-Vaveh. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi siapa yang datang? Allah. Yang namanya Yod-Heh-Vaveh. Diteguhkan lagi di dalam Yesaya 25. Yang mengadakan itu adalah Yod-Heh-Vaveh, Elohim Allah semesta alam. Yesaya 25 ayat 9. Ayat 7 dulu ya. Ayat 6. Yod-Heh-Vaveh semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Jadi Yod-Heh-Vaveh suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Yod-Heh-Vaveh akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan, yang jatuhnya hari ini diperingati kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia Yod-Heh-Vaveh akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Adonai Yod-Heh-Vaveh akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aibnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Yod-Heh-Vaveh telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Yod-Heh-Vaveh yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Jadi juru selamat itu adalah Yod-Heh-Vaveh. Dengan cara apa dia datang menyelamatkan manusia? Dengan cara dia hadir di dalam dunia lewat proses kelahiran. Itulah yang dia katakan sebelum terjadi kepada Adam dan Hawa.
keturunanmu akan meremukkan. Janji itulah, firman itulah yang digenapi, maka tercatat di dalam Yohanes 1. Kejadian 3 ayat 15 ya, kita baca. Ya. Jadi Tuhan semesta alam akan datang dalam rupa manusia lewat proses kelahiran. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Jadi Tuhan yang mengadakan itu. Nah, di mana permusuhan itu adalah hak prerogatif Tuhan? Di sini. Jadi tentang penebusan itu adalah hak prerogatif Tuhan yang tidak mungkin diwakili. Karena Tuhan yang kami imani tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Yesaya 42 ayat 8. Ulangan 32 ayat 35. Ya, nih. Firman Tuhan, hakulah dendam dan pembalasan. Jadi hak Tuhan. Penebusan itu hak Tuhan. Mengapa hak Tuhan? Ada wibawa Tuhan di sana. Jika ada manusia yang bisa menebus orang lain, dia sudah selevel dengan Tuhan. Karena tidak mungkin ya ciptaan menebus ciptaan. Yang ada dalam logika itu pencipta yang menebus ciptaannya. Pencipta yang menyelamatkan ciptaannya. Tidak ada di dalam kamus logika ciptaan menyelamatkan ciptaan. Tidak ada di dalam kamus logika ciptaan menebus ciptaan. Yang ada itu pencipta menebus ciptaan. Ya, pencipta menebus ciptaannya. Begitu cuma. Jadi ketetapannya adalah tentang darah. Sudah banyak saya buka hadis di dalam tafsir Anda, di dalam Quran Anda untuk mengkomparasi ini supaya Anda mengerti bahwa darah itu adalah sangat penting. Darah perjanjian yang dimaksudkan kepada Musa adalah darah Tuhan. Ya, kita baca lagi. Cuma bertanya tentang darah, mana darah? Ya, Keluaran. Ya, Keluaran 24 ayat 8. Jadi yang mengadakan situ siapa? Kemudian Musa mengambil darah itu, menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan Adonai dengan kamu. Itu yang dinanti-nantikan adalah Mesias yang dijanjikan, yang disediakan dan diurapi oleh Hasem itu sendiri. Ada namanya Yod. Kenapa ini pada turun, guys? Kepental semuanya. Bantu tap-tapnya supaya jangan kepental. Di request lagi, naik lagi.
Masih adakah Bang Juma sama Malikil di bawah? Kalau ada di request saja ya. Suara saya aman kan? Teman-teman, suara saya apakah ada? Teman-teman, suara saya adakah? Sebentar ya, sebentar saya close. Sebentar ya, sebentar saya close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamba Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara berada. Ini saudara Herdi semakin error ya, semakin gila kurasa ya. Sekarang tidak sungkan-sungkan lagi dia menghujat Allah pencipta langit dan bumi dengan mengajarkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Ini ajaran yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Dia membantah kitabnya sendiri gitu. Membantah kitabnya sendiri ya, karena apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan data yang ada di dalam perjanjian lama, kecuali hanya menggunakan data-data ajaran Paulus yang memang menginginkan manusia itu menyembah selain daripada Tuhan. Nah, ini tadi terkait dengan roh jahat. Roh jahat inilah kelihatan mengajarkan menyembah kepada manusia dengan cara mengajarkan bahwa Tuhan menjadi manusia agar bisa dibunuh, untuk dipersembahkan, dan itu menyerupai ajaran paganisme. Tidak ada kemudian data yang mereka bisa tunjukkan Tuhan itu minta persembahan berupa darah manusia. Terus tadi dia mencoba untuk menarasikan kitabnya orang Yahudi, Yesaya 43 gitu. Padahal dia sendiri telah membaca di dalam data nomor 10, kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Ya, jelas sekali di sana dikatakan bahwa inilah saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Oke, kita naik lagi ya teman-teman. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit sebelum kita sholat Jumat. Bentar dulu Pak. Kalau merujuk ke apa, ke ininya ada memang, ke teks Gimana, original. Ya, dari original itu ke Indonesia. Theos itu diterjemahkan jadi Tuhan, ada nggak? Bang Malikil di mana nih? Oh, ini udah. Iya, dia ditarik, Sorry ya, guys, ditarik lagi. Ya, Oke. ya, sorry semua, sorry. Ini nggak tahu Lanjutkan, kenapa Bang tadi ya. Malikil. Tiba-tiba Belum selesai. disconnect tadi. Tadi belum selesai Bang Malikil, silakan lanjut Bang Malikil. Iya. Jadi tadi tentang darah ya. Itu Boleh besar. dibesarin layarannya, Bro? Oke Pak. Oke. Sedikit aja Teman-teman ya. yang di bawah bantu tap-tap ya. Ya. Jadi tentang darah yang dijanjikan Tuhan, ya, darah perjanjian. Inilah darah perjanjian yang diadakan. Inilah darah perjanjian yang diadakan Hashem dengan kamu. Dan Kristus Yesus itu menggenapinya. Inilah dia berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan supaya semua manusia yang percaya padanya itu selamat karena di dalam darah itu ada nyawa. Nah, lanjut. Oke, baik. Saudara Herdi, kalau apa yang Anda paparkan ini betul seperti itu adanya, maka orang Yahudi lah yang pertama kali kemudian mengimani konsep ini. Tapi sangat disayangkan yang Anda paparkan ini hanya dianut oleh Romawi Yunani jauh sebelum Kristen itu ada.
dewa datang mempersembahkan dirinya. Itu ada itu Bang. Nah, ketika Anda tanpa malu-malu mengambil data di kitab Yahudi, Yesaya 43, justru di situ sangat jelas diterangkan bahwa engkaulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan kamu mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan setelahku pun tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus dibentuk Dia. Ya, betul, Dia dibentuk. Coba Anda baca di dalam Yohanes 1 nomor 14. Dia dibentuk menjadi manusia, ginomai. Dibentuk. Bagaimana dengan data yang Anda baca tadi? Kamu harus percaya, kamu harus tahu, kamu harus mengerti, aku tetap Dia, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Itu data, Bung. Dalil. Yesus ini dibentuk menjadi daging. Yohanes 1 nomor 14. Berarti jelas sekali Yesus ini bukan Tuhan itu sendiri. Dia hanya kurios, nabi, rasul. Nah sekarang ketika Anda memaksakan Yesus itu adalah Yahsem, Yesus itu adalah Yotepape, Anda yang memaksakan. Yesus sendiri tidak mau menyetarakan dirinya dengan seperti apa yang Anda narasikan. Makanya saya katakan Anda semakin jauh dari ajaran Yesus. Ini kita kembali kepada roh jahat itu. Roh mana yang mengajarkan Anda seperti ini? Sedangkan Yesus sendiri yang adalah penyampai firman, dialah yang berkata-kata tentang Tuhan. Bukan kita, tapi Yesus yang harus menyatakannya. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Tidak ada. Tetapi Yesuslah yang kemudian menyatakan. Terjemahan yang benar di situ bukan menyatakan, tapi exegomai, artinya mentafsirkan atau mengajarkan. Yesuslah yang berhak mengajarkan tentang Tuhan. Jadi Yesus yang harus kita dengarkan, bukan saudara Herdi. Apa yang dikatakan oleh Yesus tentang Tuhannya? Jelas sekali Tuhannya itu tak bisa dilihat, Tuhannya tidak bisa kemudian didengarkan. Ya, tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan, tetapi anak yang ada di pangkuannya, dialah yang mentafsirkan, dialah yang menjelaskan, dialah yang kemudian menguraikan tentang Tuhan itu. Makanya ketika Yesus datang, dia mengatakan Tuhan itu satu-satunya Tuhan yang benar, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, apalagi dibunuh. Ini yang perlu saudara pahami. Sedangkan Anda mengambil data-data di agama Yahudi, di kitabnya orang Yahudi, Anda cocok-cocokkan dengan ajaran Romawi Yunani, ajaran Paulus. Sementara Yesusnya ketika ditanya, siapakah engkau? Aku adalah manusia. Hidup kekal itu engkau harus mengenalku sebagai utusan, dan mengenal yang mengutus aku satu-satunya Tuhan yang benar. Nah sekarang di meja Anda, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini ilmu dari mana Anda dapatkan? Anda mengatakan persembahan darah, perantaraan darah, persembahan darah. Memang betul. Bukankah di dalam kitabnya orang Yahudi, dari Abraham, Musa, Daud, Salomo, Yesus, Matius 8 nomor 4, semua mempersembahkan darah. Tuhan menginginkan persembahan darah, tapi darah hewan. Sampai hari ini umat Islam juga melakoni itu, tapi darah hewan, bukan darah manusia, apalagi darah Tuhan. Terlalu jauh saudara Herdi. Anda melakukan satu tindakan yang jauh dari apa yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan di dalam kitab Yesaya, tunjukkanlah jalan untuk Tuhan, ya, karena Tuhan akan datang menurut saudara, Anda salah tafsir. Baca di dalam Ulangan 33 nomor 2. Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Tuhan nampak bersinar dari pegunungan Paran. Apa maksudnya tuh? Apakah Anda ingin mengatakan Musa itu adalah Tuhan? Apakah Anda ingin mengatakan Daud itu Tuhan?
Apakah Anda ingin mengatakan bahwa orang yang datang dari paran Ismail itu adalah Tuhan? Tidak. Maksudnya manusia tidak mengenal Tuhan. Maka kemudian Tuhan datang mengajarkan dirinya kepada manusia melalui perantaraan. Bukan Tuhannya yang turun menjadi makhluk, bukan. Jadi jangan Anda karang-karang sendiri, nggak bagus. Kita Islam, Kristen nggak terima itu. Kalau ada Tuhan yang bunuh diri, nggak mau. Kan Yesus itu harus mati di atas tiang salib. Dia mati sebagai nabi, dia mati sebagai rasul, bukan mati sebagai Tuhan. Jangan. 3 kali Anda menghilangkan Tuhan, pernah hilang selama 3 hari. Pencipta Kan tuduhan si Juma tadi masalah Tuhan ya mengorbankan darah manusia. Saya sudah bantah tadi, Allahmu sendiri menginginkan menyembelih manusia loh. Di Al-Saffat ayat 102, itu selesai. Oke, nah kemudian dari tadi kamu panjang lebar gak ada poinnya, justru yang saya lihat di sini kamu terlalu jauh menyangkal bahwa Allahmu itu pernah jadi manusia. Terlalu jauh kamu menyangkal itu. Coba, bisa nggak kau ini nanti bantah pernyataan saya kalau Allah SWT kau pernah menjadi manusia menurut Al-Anbiya 91 itu. Jadi kita diskusi itu ada poinnya, nggak usah melebar-lebar, nggak ada poin dari tadi, bosan. Iya. Bahkan Allah kau pernah menjadi manusia. Gitu loh. Saya bisa buktikan itu melalui dalilmu bahwa Allah kau pernah menjadi manusia melalui Isa. Ini dulu kalau kau berani. Makanya dari tadi bahas darah atau bahas Tuhan, gue bingung juga. Melebar kemana-mana, nggak ada poin. Iya, oke. Saya tekankan kepada darah ya, pengampunan dengan darah. Okay. Iya, jadi bukan soal darah yang dibahas, tapi soal Tuhan lagi. Iya. Oke, bisa buka camnya bro. Saya injili kawan-kawan muslim dengan literaturnya ya. Di dalam Al-Mustadrak ya, ini jilid 2, halaman 600, halaman 599 sampai 600. Nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila aku memberi cobaan ya kepada hambaku yang mukmin dan dia tidak mengeluhkan aku kepada para penjenguknya, maka aku akan melepaskannya dari tawananku ya, lalu mengganti dagingnya dengan yang lebih baik dari semula.
dan mengganti darahnya dengan darah yang lebih baik dari semula. Kemudian dia akan memulai amal lagi, yakni bahwa dosanya dilebur dan lagi tidak mempunyai dosa. Jadi diberikan tubuh yang baru, darah yang baru. Nah, kalau di dalam kita itu lahir baru namanya. Nah, itu bro. Jadi orang yang percaya Kristus akan menerima Roh Kudus, maka dia akan lahir baru, tubuh yang baru dan darah yang baru. Ini dijelaskan di sini. Kita mendapat itu dari mana? Dari pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dia memberikan, dia berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Itu. Jadi tubuh dan darah Tuhan sebagai induk. Tubuh dan darah Tuhan itu sebagai induk. Keselamatan bagi tiap jiwa-jiwa yang mau menerima dia. Ini dijelaskan di dalam Al-Mustadrak. Ini bukan kitab saya. Ya, jadi tentang darah dari tadi kan sudah saya katakan. Darah perjanjian Tuhan. Umat muslim melakukan hari raya kurban. Di mana saya kasih dalil videonya. Bahwa darah itu penting di dalam persembahan, di dalam kurban umat Islam. Kasih saya videonya. Ada apa pernah umat muslim melakukan darah itu ditampung? Kagak ada. Darah itu dibuang di selokan. Tidak mengerti apa yang Tuhan narasikan, apa yang Tuhan ucapkan, apa yang Tuhan nubuatkan. Di dalam Imamat 17 ya. Kita buka di dalam Imamat 17 ya. Imamat 17 ayat 11. Ini tentang darah ya, darah Tuhan ini. Imamat 17 saya sudah buka tadi, tapi berulang-ulang. Larinya ke Yesus begini, Paulus lah, aduh. Astagfirullah. Saya harap fokus ya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu. Aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang Israel itu hanya sebatas tipologi. Ya, dijelaskan di mana? Ibrani 10 ayat 1. Di dalam Taurat, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus itu Yom Kippur dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Makanya ditegaskan di ayat 4 bahwa sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Iya, memang darah lembu jantan, darah lembu dan domba jantan itu hanya sebatas tipologi. Makanya berulang-ulang temporer. Yom Kippur dilakukan 1 tahun 1 kali. Pernah orang Arab melakukan Yom Kippur? Kagak ada. Kenapa kagak ada? Karena nggak ngerti. Ya. Jadi di sini adalah pemaksaan sudut pandang yang dilakukan oleh kawan muslim seolah-olah mengerti apa itu kehendak Tuhan tentang darah. Kagak ngerti. Di mana sejarahnya Muhammad pernah melakukan Yom Kippur, melakukan pengorbanan darah? Kagak ada. Jadi Yom Kippur itu adalah sebatas tipologi bayangan yang akan datang. Karena yang lebih besar lagi adalah darah Tuhan yang Tuhan berikan supaya manusia itu tidak lagi melakukan kurban. Jadi 1 kali untuk selama-lamanya. Itu yang Tuhan nyatakan. Dia membawa ya tubuh dan darah. Itu saya sudah jelaskan tadi di dalam Maleakhi. Kita coba buka lagi ya. Maleakhi 3 ayat 1. Oke, Maleakhi 3 ayat 1. Nih. Lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Siapa utusannya? Yohanes Pembaptis. Supaya ia Yohanes mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Apa itu yang dimaksud dengan baitnya? Itulah tubuhnya.
yang dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus. Di sini Tuhan akan masuk ke dalam bait-Nya. Jadi Yesus Kristus baik tubuh dan darah itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Itulah yang ditegaskan oleh Paulus di dalam 1 Korintus, ya. Yohanes 2. Yohanes 2. Islam kagak ngerti hal begini. Gak ada dasarnya. Coba lihat, kasih bukti saya di mana Muhammad pernah melakukan hari raya Yom Kippur atau melakukan pengorbanan darah. Kasih bukti. Darahnya semua dibuang ke selokan. Dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Jawab Kristus kepada mereka, "Rombat bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Inilah yang dinubuatkan kepada Maleaki. Bahwa dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Itulah Kristus Yesus. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Adonai semesta alam. Oke, silakan, tapi fokus. Sebentar tadi kita makan. Tadi Bang Suma, kalau bisa Bang Suma menjelaskan juga apa data yang dibawakan oleh Bang Hedi tadi mengenai hadis atau Quran tadi. Itu silakan lanjut. Oke, saya hanya ingin mengatakan gini. Gini. Saya hanya mengatakan begini kepada kalian, teman-teman Kristenku. Jangankan Al-Quran, kitab kalian bahasa Indonesia aja kalian tidak paham. Al-Quran mengatakan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amadiyya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab. Ada lagi tadi yang bawa Al-Quranul Karim Al-Anbiya ayat 91. Manalah mengerti orang-orang ini tentang Al-Quran. Ya. Jadi ketika saudara Herdi mengatakan Yesus Tuhan, darah Tuhan, itu Anda sedang mewakili Paulus. Tidak sedang mewakili Yesus, tidak sedang mewakili Tuhannya Yesus. Ketika membaca Matius 26, inilah yang Yesus lakukan di sana. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti yang Yesus anggap sebagai dagingnya, anggur yang Yesus anggap sebagai darahnya. Kenapanya kemudian Anda jadikan benar-benar dia darah dan daging yang Anda bunuh? Ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus, tidak pernah. Para nabi tidak pernah minta Tuhan tidak pernah minta darah manusia kepada para nabi. Tidak bisa Anda menunjukkan data itu. Tuhan minta darah manusia. Tidak ada. Anda hanya menunjukkan darah dalam nyawa, nyawa dalam darah. Ya, orang semua tahu, bahkan di Islam, aku lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Apa itu maksudnya? Apa berarti Tuhan ada di dalam diri kita? Wujudnya, zat esensinya? Enggak. Kita ini, Tuhan itu meliputi segala apapun. Dia meliputi langit dan bumi. Tuhan itu bukan berarti Tuhan itu masuk ke dalam jasad manusia. Anda keliru, Herdi, saudara Herdi, ya. Lalu kemudian ketika Anda mencoba mengambil data dari kitabnya Paulus untuk membantah konsep ketuhanannya yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan. Ini kata siapa? Kata siapa ini? Kata Paulus, pendiri agama saudara. Lalu bagaimana perkataan Tuhannya Yesus? Di dalam pengajaran Tuhannya Yesus, jelas sekali dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3, taati segala perintah Tuhan. Apa tujuannya? Supaya engkau beruntung. Beruntung itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah sakal. Sakal itu artinya berbahagia. Agar orang berbahagia dunia dan akhirat, maka taat kepada Taurat. Orang Yahudi wajib taat kepada Taurat agar mereka bahagia. 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Sakal. Jalankan perintah Tuhan sama seperti yang tertera di dalam hukum Musa agar engkau berbahagia. Sakal di dalam bahasa Ibrani. Datang Paulus mengatakan, enggak kok, itu hanya bayangan. Yang benar adalah
Tuhan datang mati di atas salib untuk membatalkan hal-hal yang bisa membuat kalian sakal, yang bisa membuat Anda bahagia. Bahagia itu adalah mengimani Tuhan datang dalam rupa manusia, mati, dibunuh untuk mempersembahkan darahnya. Ini ajaran dari mana Anda dapatkan? Anda membentur-benturkan ajaran Yesus, membentur-benturkan ajaran para nabi yang ada dalam kitabnya orang Yahudi dengan ajaran Paulus. Darah, nyawa, nyawa, darah, nyawa, darah. Satu saya minta kepada saudara, berpanjang lebar Anda, sekali bicara Anda 20 menit. Tapi tidak ada poin di mana saya meminta dalil Tuhannya Abraham minta persembahan darah manusia. Jangan terlalu offside, darah Tuhan, gak usah, itu terlalu ngibul. Yang saya minta darah manusia, Tuhannya Abraham minta, di mana itu? Tadi saudara yang buta huruf tadi ini, dia menerangkan Al-Quran. Saya bukannya sudah menjelaskan kepada saudara bahwasanya Tuhan menggantikannya dengan hewan, lagi-lagi darah hewan. Udah selesai di situ. Nah, sekarang saya minta tolong gunakan waktu sesingkat mungkin untuk menjelaskan Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa minta persembahan darah manusia. Saya tidak perlu Anda bolak-balik ke sana kemari karena saya paham Bible. Yang saya minta data di mana Tuhan minta persembahan darah manusia. Jangan darah Tuhan, itu terlalu film kartun. Darah manusia aja. Tolong tunjukkan dalilnya. Di mana di Perjanjian Lama Tuhan minta darah manusia sebagai korban penebus salah. Silakan. Oke. Saya Bang Herdi. Iya. Ya, silakan Bang Herdi. Silakan. Sebentar Ya, dulu. besarkan Saudaraku layarnya Malik ya. Saudaraku Malik sebentar. Maksudnya gini, semua Ya. tidak menjelaskan darah di dalam Quran tadi. Silakan. Sebentar Bang dulu, Herdi. saudaraku, begini. Tadi kan kita justru menunggu si Juma ini membuktikan apa yang dikatakan saudara kita Malik. Mana bukti kalau kalian itu mengorbankan darah hewan tadi? Nggak ada kau jawab. Iya, Kau nggak hanya ada jawaban. melancar ke sana, selancar ke sana. Harusnya kan kau Ya. buktikan, oh ini sebagai pernyataanmu yang mengatakan bahwa Allah kami telah menggantikan darah hewan sebagai kurban. Buktikan mana? Sementara kan selama ini dibuang ke selokan. Kasih tunjuk dong sama Benar. kami Itu supaya ada yang poin dibuktikan. gitu loh Juma. Nanti Oke, kalau kau mau Bang bicara Herdi. tentang Al-Anbiya Oke, 91, sebentar, kita buka ruang nanti. Sebentar, Iya, iya. mungkin kita kasih waktu lagi buat Bang Juma supaya jangan ada pertanyaan. Sebentar ya Bang Malikil. Oke. Ayo Bang Juma, apakah bisa itu dibuktikan? Bukti apa yang Anda mau? Bukankah Oke, setiap tahun silakan ulangi pertanyaanmu Hakim. Bukti dari pernyataanmu bahwa ya si Ismail tidak jadi dikurbankan oleh Allahmu, tetapi kau katakan sudah diganti ke darah hewan. Nah, sekarang buktikan kepada kami di mana bahwa Islam membuktikan bahwa kurban hewan disembahkan kepada Allahmu. Allahu Ya, Akbar, maksudnya biar Masya Allah. semua fokus. Iya Darah Bang tadi kan Arjuna, dibuang di turun selokan. aja dulu di bawah ya Bang Arjuna ya, biar adem ya. Oke silakan Bang Juma. Iya. Jadi Allah mengatakan inna hasalahu wal balagul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata pada Ibrahim azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan besar. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim dengan darahnya? Dimakan, diminum? Enggak ada. Dipersembahkan begitu aja. Itulah yang kemudian menjadi milah Abraham. Umat Islam mempersembahkan hewan, darahnya tidak kami ambil jadikan sebagai sesajen, apalagi dimakan. Ya. Jadi ini jelas nih, As-Saffat ayat 107. Tapi karena kalian buta huruf tidak mengerti kitab, Anda nggak ngerti. Sudah kujelaskan tadi. Wa fadainahu bizibhi azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan. Sembelihan ini apa kalau di Islam? Hewan. Ya, itu sudah jelas itu. Sementara yang saya minta, mana datanya? Ini sudah hampir soal Jumat ya di sini, tinggal 10 menit kurang lebih ya. Saya minta kepada saudara Herdi, mana datanya? Perjanjian lama, Tuhannya Abraham minta dipersembahkan darah manusia. Seperti yang tertera di dalam kitab saudara. Yesus Oke. disembelih, itu di mana dalilnya? Silakan. Cukup, silakan Bang Malikil. Oke.
Bisa layarnya bro. Jadi ternyata penjelasan saya dari tadi itu dia nggak ngerti ya. Mempersembahkan darah manusia itu kekejian kawan. Saya ulangi ya. Mempersembahkan darah manusia itu kekejian. Di mana ayatnya? Sini. Imamat 20 ayat 3. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan lemidasku, tempat kudusku, baitku. Itulah Yesus Kristus. Dengan maksud menajiskan tempat kudusku. Kenapa? Karena Tuhan sudah membuat ketetapan bahwa tubuhnya lah yang akan menjadi penebus dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Kalau kamu mau tanya mempersembahkan darah manusia itu kagak ada. Itu dilarang karena manusia itu sudah berdosa. Dilarangnya di mana? Bang Hedi, waktu saya singkat Bang Hedi. Bang Hedi, saya tanya dulu. Maria melahirkan apa rupanya? Maria mengandung dari Roh Kudus. Enggak, yang saya tanya yang dilahirkan apa? Yang dilahirkan Tuhan, Maria apa? Tuhan telah lahir hari ini bagimu Tuhan. Saya tanya yang Maria lahirkan apa? Tuhan. Pencipta langit dan bumi. Iya. Oke, udah selesai. Tidak ada lagi dialog. Tidak ada lagi dialog. Oke, Anda sudah membantah semua data-data yang ada dalam kitab sendiri yang mengatakan telah lahir manusia yang lahir, Bang. Bentar Bang, coba jangan disimpulkan. Jangan dipotong. Enggak, waktu saya singkat soalnya. Yang lahir itu anak manusia, Bung. Bukan Tuhan yang dilahirkan, Bung. Oke, lanjut. Oke, ya. Nanti saya bawakan ayatnya. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Yod-Heh-Vav-He Alamu lembu atau domba yang ada cacatnya. Manusia itu sudah berdosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, keturunannya pun ikut berdosa. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Yod-Heh-Vav-He Alamu lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Yod-Heh-Vav-He Alamu. Tapi bagi Allah apakah kekejian? Tidak, bagi Allah bukan kekejian. Karena penebus umat Islam itu adalah pemeluk agama lain. Apabila hari kiamat terjadi, setiap mukmin diserahi seorang laki-laki ahlul milal, pemeluk agama-agama lain, lalu dikatakanlah padanya, inilah tebusanmu dari api neraka. Jadi yang kagak ngerti tentang rencana Tuhan itu siapa? Ya, orang yang mencoba asal bunyi itulah yang kagak ngerti. Ditanya tadi, apa esensi dari Yom Kippur? Esensi dari Yom Kippur adalah memercikan darah di atas tabut perjanjian. Darah. Ini tentang darah. Yang dipercikan darah hewan atau darah Tuhan, darah manusia? Enggak. Jawab dong. Waktu saya enggak lama ini. Udah mau jubatan. Jangan dipotong. Darah yang dipercikan darah hewan atau darah manusia? Jawab. Darah hewan sebagai tipologi. Oke, bentar. Darah hewan sebatas tipologi, ya, untuk sebagai gambaran untuk ya apa yang akan datang, yaitu Tuhan sendiri yang datang membawa darahnya. Makanya Yom Kippur itu dilakukan berulang-ulang sebab darah hewan itu tidak menghapus. Tadi sudah ayatnya. Darah hewan itu sifatnya menutup. Darah Tuhanlah yang menghapus. Nah, umat Islam apa yang dilakukan dengan darah itu? Kagak ada. Dibuang, diselokan semua. Kagak ngerti. Oke. Nah, tadi menyerang Paulus. Sini, tak kasih tausiah tentang Paulus. Di dalam Al-Hafiz Ibnu Katsir, kisah para nabi dan rasul. Nah, di sini. Paulus adalah rasul. Kata Ibnu Katsir. Nama-nama rasul tersebut adalah Simon, Yohanes dan Paulus. Lalu Islam yang mana ini keluar-keluar Paulus bukan rasul? Coba saya kasih dalilnya. Di mana di Quran, di hadis, di tafsir? Baca sampai terakhir, Bung. Baca sampai terakhir biar Anda tahu Paulus itu adalah hewan di neraka. Di kitab itu sendiri loh, di kitab itu sendiri mengatakan Paulus itu hewan di neraka. Baca sampai terakhir. Iya, enggak ada. Nanti kamu bukakan, oke? Ini ya, jangan dipotong ya, semua gini. Jadi Islam semua Muslim di seluruh Indonesia, seluruh dunia dari Islam, baik hadis, baik tafsir, baik Quran atau apapun yang terverifikasi, yang tervalidasi, kita debat. Jadi kawan-kawan Muslim, tak kasih tahu kalian, kebencian kalian kepada Paulus itu tidak berdasar, kebencian buta.
Yang Kenapa? benci Paulus itu Yesus, Bang. Sabar, Yang sabar, benci Bang. Paulus itu Yesus. Nggak, waktu saya ini sudah mau sholat ini. Aduh. Ya, habis ini Sholat. nanti kita langsung closing aja. Iya. Jadi ya jangan pernah lagi mendiskreditkan Paulus. Karena Paulus itu diutus oleh Allah sendiri. Kata Imam Bagawi. Nah, nggak tahu Muslim, baca. Jangan kalian jadi orang beragama agama KTP. Jangan saya yang ngajarin kalian, bikin malu. Oke? Kata Imam Bagawi, Paulus itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau dibantah? Mau dibantah? Silakan, mau bantah. Oke, silakan Bang Juma sekalian dengan closingnya karena Iya, Bang Juma nanti kita mau ada Jumatan. sesi untuk membahas Paulus ya dalam versi tafsiran yang Anda bahas tadi. Ya, Sekarang nanti kita habis kembali Jumatan dulu ya. Iya, kembali kepada tema. Saudara Herdi tidak mampu menunjukkan data Tuhan minta persembahan darah. Semakin dia jelaskan darah, percikan, ternyata yang dipercikan itu adalah darah hewan, bukan darah manusia, apalagi darah Tuhan. Nah, dah selesai dari saya. Saya rasa roh yang minta darah manusia, ya Anda jawab sendiri. Karena tidak pernah diajarkan Tuhan meminta darah manusia. Oke Bang Juma. Oke. Terima Kita kasih langsung ya. Closing Terima kasih. sedikit, Oke, makasih. sedikit aja, tunggu aja sebentar Bang Juma. Closing sedikit lagi Bang Malikil biar pro. Ya, oke. Jadi gini ya, ketetapan Tuhan adalah Dia sebagai juru selamat, sebagai penebus. Kalau cuma minta dalilnya, ayatnya, di mana Tuhan menginginkan darah manusia, kagak ada. Karena bagi Tuhan itu kekejian. Saya sudah jelaskan dari tadi. Manusia itu sudah berdosa. Kristus Yesus adalah Tuhan, adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Maka darahnya, kenapa darahnya layak? Karena Dia adalah Sang Pencipta itu. Karena Dia Oke. adalah Tuhan itu sendiri. Begitu. Oke, kedua narasumber sudah memberikan closing statement. Jadi di sini berhubung Bang Juma mau Jumatan sholat, nah mungkin nanti bisa dilanjut lagi ya. Teman-teman yang di bawah. Oke. Terima kasih Ditaken. Makasih semua teman-teman. Pak Herdi Bang juga. Juma. Makasih. Oke. Saya pamit ya. Oke, Ya, oke, semangat bro. siang. Nanti Ya, ya. ya. Nah, Oke, nanti makasih. kita lanjut lagi ya. Silakan. Yang mau beribadah silakan guys, teman-teman muslim silakan beribadah dulu soalnya ini hari Jumat ya, saya baru tahu tadi. Oke, Bang Malikil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Ya, kita lihat ya. Di dalam Imamat 20 nomor 3, justru Herdi sendiri mengatakan Tuhan ya memandang persembahan darah manusia itu adalah sebuah kekejian. Berarti dengan sendirinya dia meludah ke atas, ludahnya jatuh sendiri ke mulutnya, gitu ya kan. Ternyata Tuhan tidak mau darah manusia. Tuhan tidak mau darah manusia, sementara Yesus adalah manusia. Tidak ada ruang kemudian bagi Yesus untuk menjadi bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Dia datang sebagai manusia, kemudian naik ke langit sebagai manusia, kemudian dia duduk di sebelah Tuhannya sebagai manusia. Markus 14 nomor 62. Turun sebagai manusia, Matius 16 nomor 27. Menghakimi pun dia sebagai manusia, Yohanes 5 nomor 27. Dan dia akan tetap menjadi manusia, Ibrani 13 nomor 8. Berarti yang dipersembahkan oleh Kristen kepada Tuhan adalah manusia, darah manusia. Ini sudah meludahi mukanya sendiri, yang mengatakan di dalam Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang anak manusia kepada Molok. Nah, jadi persembahan darah manusia itu hanya kepada dewa-dewa, kepada dewa Molok, dewa yang kemudian dikuduskan oleh orang-orang terdahulu. Sekira begitu ya teman-teman sekalian. Herdi kurasa dia semakin stres setiap hari karena tidak menemukan data yang akurat. Tuhan itu kemudian datang menjadi manusia dan seterusnya, sehingga apapun dia jadikan sebagai pelampung, termasuk mengatakan Paulus itu adalah rasul di dalam Islam. Itu tidak ada tuh. Nanti kita akan bahas ya teman-teman. Kalau Herdi masih mau membahas tentang Paulus, kita akan bocorkan bahwa di dalam tafsir justru mengatakan Paulus itu adalah salah satu hewan atau salah satu pohon yang ada di dalam neraka. Demikian sementara saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku.